Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid As-Salam Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema yaitu cara beragama Ahlus Sunnah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibatul muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah cara beragama Ahlus Sunnah. Dan tema ini jika kita lihat di dalam literasi agama kita, maka dia berkaitan dengan permasalahan akidah. Dia berkaitan dengan permasalahan akidah. Dan permasalahan akidah dari sisi manapun kita bahas selalu lebih penting dan lebih utama untuk dipelajari dibandingkan permasalahan fikih, dibandingkan permasalahan ibadah atau muamalah atau akhlak dan adab. Karena akidah bagaikan akar pohon. Pohon tidak akan tumbuh berkembang tanpa akar yang baik dan kokoh. Pohon tidak akan bisa diambil manfaatnya, buahnya, tanpa akar yang kokoh. Akidah bagaikan ruh pada tubuh manusia. Manusia yang tidak mempunyai ruh, maka dia bagaikan orang mati yang tidak bisa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan tidak bisa memberikan manfaat.
Akidah bagaikan pondasi pada sebuah bangunan. Apabila bangunan tidak memiliki pondasi, maka tidak akan tegak bangunan tersebut. Apabila pondasinya lemah, maka akan runtuh bangunan tersebut lambat laun. Akidah adalah pokok dari seluruh bangunan-bangunan Islam. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatafakkarun. Apakah kamu tidak memperhatikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan terhadap ucapan yang baik. Ucapan yang baik ditafsiri oleh para ulama tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, adalah ucapan la ilaha illallah yang merupakan pokok dari akidah Islam. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh, pohonnya menjulang ke langit dan buah-buahnya bisa diambil manfaatnya di setiap musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa akidah adalah bagaikan akar pada sebuah pohon. Dia akar pada bangunan Islam, ibadah kita, muamalah kita, akhlak adab kita tidak akan ada manfaatnya jika akidahnya rusak. Maka tema cara beragama Ahlus Sunnah adalah tema yang berkaitan dengan akidah, karena akan mempelajari apa saja yang diyakini oleh seorang muslim di dalam hatinya dengan keyakinan yang kokoh. Tidak boleh ada terbesit sedikit pun di dalam hatinya keraguan-raguan di dalam beragamanya. Ini sisi pertama pentingnya tema ini. Bahwasanya tema ini berkaitan dengan akidah yang merupakan fondasi dari bangunan Islam. Kemudian pentingnya yang kedua dari tema ini adalah kita sekarang di zaman globalisasi, di zaman setiap orang sangat mudah untuk menyebarkan informasi dan mengakses informasi tersebut. Maka susah untuk dibendung hal-hal yang menyimpang dari agama yang disebarkan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Susah untuk dibendung. Akhirnya kita mendengar perkataan-perkataan yang mungkin kita belum pernah dengar sebelumnya. Seperti tidak ada ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan sholat 5 waktu. Tidak boleh Islam mengaku agama yang paling benar. Masa surga yang begitu luar biasa hanya bisa didapat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Islam belum sempurna. Seorang boleh murtad dari agama Islam. Ini pernyataan-pernyataan yang susah untuk dibendung. Karena semua orang sekarang berhak atau bisa untuk menyebarkan apa yang ingin dia sebarkan. Maka salah satu cara menyelamatkan umat Islam dan sayang terhadap umat Islam
adalah mengajarkan cara beragama yang benar berdasarkan yang ditunjuki oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itulah pada kesempatan malam ini kita akan mempelajari cara beragama Ahlus Sunnah. Dan Ahlus Sunnah sinonimnya adalah Islam. Ahlus Sunnah sinonimnya adalah As-Salafiyah. Orang-orang yang beragama sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ahlus Sunnah sinonimnya adalah Ahlul Hadis. Orang-orang yang senantiasa mengagungkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kalian bahwasanya di dalam perkataan tidak ada salat 5 waktu di dalam Al-Quran, itu perkataan yang sangat khatir dari sisi cara beragama. Mereka ingin kita meninggalkan hadis Rasul. Sangat mudah untuk menjawabnya. Kalau seandainya di dalam Al-Quran tidak ada, kami punya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terkadang dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Apalagi yang tidak belajar agama. Apalagi yang mendewakan akal sehingga mudah goyah. Menganggap sumber referensi Islam hanya Al-Quran. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yaftariqa." Kedua-duanya Al-Quran dan hadis tidak akan terpisah. Ini sangat mudah, oke. Tidak ada di dalam Al-Quran salat 5 waktu. Mau apa? Kami punya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengingkari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Ini di zaman sekarang orang-orang seenaknya mengobok-obok akidah seorang muslim. Dan az-zabbu 'anis sunnah afdalu minal jihad. Membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ini lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini 2 poin sebagai mukaddimah mengapa kita mengangkat tema ini. Kemudian cara beragama Ahlus Sunnah atau cara beragama orang Islam sangat mudah. Ada 3 pokok dasar cara beragama. Yang pertama yaitu sangat mengagungkan dalil-dalil syariat. Baik dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat mengagungkan. Baik itu hadis Rasul, baik itu ayat Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah bersandar kepada hadis-hadis yang sahih dan meninggalkan hadis-hadis yang lemah apalagi palsu. Kemudian yang ketiga, dan ini yang bisa menjawab atas pernyataan orang yang tidak bertanggung jawab terhadap umat Islam bahwa Islam belum sempurna. Dengan dalil dari Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti hari itu saja sempurna, setelahnya tidak. Ini juga bisa menjawab bahwasanya apa saja hukum Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semuanya bersifat temporari. Yang tidak sesuai dengan zaman harus ditolak.
Yang ketiga, yang bisa menjawab pernyataan-pernyataan itu, yaitu sihhatu fahmi an-nusus. Benarnya pemahaman terhadap dalil-dalil syariat tersebut. Ini bisa menjawab omongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap umat Islam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa didatangkan kapan saja, di mana saja. Janjian bisa ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas yang pertama, yaitu pengagungan terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cara beragama ahlu sunnah wal jamaah adalah mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau mengagungkan dalil-dalil syariat baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 51-52, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasulnya hanyalah, innama adatul hasri wal imtina, hanyalah huruf yang menunjukkan kepada terbatasnya sesuatu dan menolak sesuatu yang tidak perlu. Orang beriman itu kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya, diajak kepada Al-Quran dan Sunnah, hanyalah mengatakan sami'na wa ata'na. Jika ada sebuah perkara yang ingin dihukumi, kemudian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Didengar untuk bisa dipahami, bukan untuk didebat. Ahlu kalam mengapa menyimpang dari Islam? Karena dia mendengar ayat Al-Quran, kemudian dia mendebat. Mengapa harus Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jadi nabi? Mengapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wahyu? Mengapa dan mengapa? Mengapa Al-Quran adalah kitab suci? Mengapa tidak boleh ditolak hukum Al-Quran? Mengapa LGBT haram? Mengapa dan mengapa? Sedangkan kita orang beriman hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, setelah mendengar dipahami, lalu taat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah berfirman setelahnya, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, merekalah orang-orang yang beruntung. Merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemudian sekarang kita ingin ambil contoh-contoh bagaimana cara mengagungkan dalil-dalil syariat. Yang pertama, sangat mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya katakan tadi. Jawaban atas pernyataan tidak ada salat 5 waktu dalam Al-Quran. Baik. Enggak ada, emang kenapa? Kami punya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita turun tanazzulan bil khasm dalam bahasa Arabnya, turun dengan pendapat Anda, meskipun di dalam Al-Quran sangat banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya ada sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Cuma buhannya nih pengoler belajar. Tahu lah pian pengoler belajar? Hah?
Pemalas belajar kemudian sok-sok ngomong bahasa agama. Ya. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan sholat 5 waktu. Mereka saja yang tidak mau belajar. Tetapi tanazzulan bil khasm. Turun kita dengan pendapat Anda. Oke, dalam Al-Quran enggak ada. Tapi kita ada hadis Rasulullah SAW. Dan mengagungkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk daripada memuliakan, mengagungkan dalil-dalil syariat. Itulah cara beragama ahlu sunnah wal jamaah. Jangan lupakan hadis Rasul. Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam referensi hukum yang sangat kuat dalam Al-Quran, dalam agama Islam. Lihat, perhatikan sekarang. Saya akan sebutkan beberapa cerita bagaimana para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in sangat mengagungkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dhannakum ilaiha." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian larang istri-istri kalian pergi ke masjid untuk sholat berjamaah jika mereka telah meminta izin kepada kalian. Inti dari hadis ini, suami tidak boleh melarang istrinya untuk pergi ke masjid kalau seandainya istrinya ingin sholat berjamaah di masjid dan sudah minta izin kepada suaminya. Lalu ada Bilal bin Abdullah bin Umar rahimahullah. Anaknya Abdullah bin Umar namanya Bilal. Yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah bin Umar. Ada mempunyai anak namanya Bilal. Bilal rahimahullah berkata, "Wallahi lanamna'uhunna." Demi Allah, kami akan larang istri-istri kami pergi ke masjid. Bukan karena ingin menolak hadis Rasul tadi, tetapi ingin menjaga istrinya agar tidak sering keluar rumah dilihat oleh para lelaki. Dan itulah kebiasaan para salafus saleh. Tidak seperti di zaman sekarang. Istrinya, bahkan istri ustadz, dibiarkan joget TikTok. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Wallahi, demi Allah kami akan larang mereka, para istri kami, untuk pergi ke masjid. Padahal Rasulullah SAW mengatakan jangan dilarang. Apa yang terjadi kepada sang bapak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat Nabi yang agung, Abdullah bin Umar. Fa aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an. Datanglah bapaknya menemui anaknya Bilal, kemudian mencaci maki habis-habisan anaknya. Kenapa dicaci maki? Karena Rasulullah SAW mengatakan dilarang, jangan dilarang, anaknya mengatakan kami akan larang. Ini sebuah pertentangan terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sang perawi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, "Ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat." Aku tidak pernah mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mencaci maki seseorang seperti itu sebelumnya. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul lanamna'hun." Aku sedang meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan dilarang istri kalian untuk pergi ke masjid jika sudah minta izin kepada kalian wahai para suami. Lalu kamu enak-enaknya mengatakan kami akan larang. Ini yang kita bisa ambil pelajaran adalah mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan malu mengagungkan sunnah Rasul. Jangan sungkan mengagungkan sunnah Rasul. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim juga dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Beliau melihat seorang yang sedang main ketapel. Perkara yang remeh, main ketapel. Lalu Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, "La takhzif,
fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqrah aw yanha 'anil khadf fa innahu la yastadu bihi sayd wa la yanka'u bihi al-adu walakinnahu yuksiru sinna wa yafqa'u al-'aina. Kata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu ketika melihat orang main ketapel untuk berburu, misalkan berburu burung, kata beliau, jangan engkau main ketapel, jangan engkau memakai ketapel untuk berburu. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membencinya atau melarang akan hal tersebut karena dia tidak mematikan binatang buruan, dia tidak juga mematikan musuh, akan tetapi dia mematahkan gigi ataupun cuma hanya sekedar membutakan mata. Kemudian orang tersebut masih saja berburu dengan ketapel. Datang lagi Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu mengatakan, "Ukhbiruka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu aw yanha 'anil khadaf thumma araka takhlif." Aku tadi sudah beritahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kalau kamu berburu jangan pakai ketapel. Lalu kamu masih melakukannya. La ukallimuka kadza wa kadza. Aku tidak akan berbicara denganmu sampai kapanpun. Begini dengan sunnah Rasul. Begitu orang berpegang dengan sunnah Rasul. Begini umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika ada hadis, maka dia akan teguh berpegang dengannya walau taruhannya nyawa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang lebih luar biasa lagi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Tamatta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan haji secara tamattu'. Lalu ada Urwah bin Zubair rahimahullah berkata, "Naha Abu Bakrin wa Umar 'anil mut'ah." Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, lihat, ada Nabi mengerjakan haji tamattu menurut pendapat Abdullah bin Abbas. Lalu ada orang, Urwah bin Zubair rahimahullah berkata, tapi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma melarang untuk mengerjakan ini. Apa yang terjadi? Abdullah bin Umar mendatangi Urwah bin Zubair. Ma yaqulu Ariyah? Apa yang dikatakan oleh Ariyah? Namanya Urwah diganti oleh Abdullah bin Abbas dengan Ariyah sebagai bentuk pencelaan dari Abu Bakar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yaqulu naha Abu Bakar wa Umar 'anil mut'ah. Urwah mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar, jadi perkataan Abu Bakar dan Umar ditanding dengan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Arahum sayahlakun. Aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu qala naha Abu Bakar wa Umar." Aku melihat mereka akan binasa saat aku mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian, lalu mereka tanding dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Kalau seandainya hadis Rasul diharamkan ditanding dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, dua manusia terbaik setelah para Rasul dan para Nabi, tidak boleh ditanding hadis Rasul dengan perkataan dua manusia terbaik, apalagi perkataan manusia-manusia di zaman sekarang. Setinggi apapun ilmunya tuan guru tersebut, setinggi apapun ilmunya Habib tersebut, mau derajatnya apapun, wali kutub, wali badal, wali murid, terserah pian. Tidak boleh ditanding hadis Rasul dengan perkataan manusia biasa, siapapun dia. Dan ini bantahan bagi yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dengan perkataan Umar bin Khattab yang radhiyallahu anhu yang mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Baik. Umar bin Khattab. Mana perkataan beliau dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Tidak bisa dibanding. Begitu para salafus saleh berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat mengagungkan dalil-dalil syariat dengan cara mengagungkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sangat membela hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat mencela orang yang menentang hadis Rasul dengan perkataan siapapun. Siapapun. Cara yang kedua, mengagungkan dalil-dalil syariat dengan cara yaitu benar-benar meneliti saat mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar teliti saat mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ada seorang lelaki, dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulih wassalamu ala rasulih. Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa laysa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'allamana an naqul alhamdulillah ala kulli hal. Arti dari hadis ini adalah ada seorang yang mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulih. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, dan aku mengatakan yang benar adalah alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Demikianlah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kami. Lihat bedanya hanya alhamdulillah wassalamu ala rasulih. Yang benar alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan allamana an naqul alhamdulillah ala kulli hal. Beliau mengajarkan kepada kami untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Beda hanya Allahnya tidak terucap, tetapi sangat mereka perhatikan. Apapun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sangat teliti dalam mengerjakannya. Ada cerita menarik. Disebutkan di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq. Kemudian di dalam kitab Sunan Al-Kubra yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Ada Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau melihat seorang sholat setelah terbit fajar lebih dari 2 rakaat. Jadi kan ada sholat setelah azan subuh, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti setelah sholat subuh, setelah azan subuh, Rasulullah SAW hanya mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Dan tidak menambah. Nah, orang ini dilihat oleh Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'i. Setelah azan subuh, sholat 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam. Yukthiru fihi ma ruku' wa sujud. Orang tersebut banyak sholatnya. Setelah azan subuh yang aturannya cuma 2 rakaat, sebelum subuh, qabliyah subuh cuma 2 rakaat, dia 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, 2 rakaat. Lalu Sa'id bin Musayyib melarangnya, jangan engkau lakukan itu. Kemudian orang ini merasa dia sedang beribadah, mengatakan, ya Aba Muhammad, yu'adzibunillahu ala salah. Wahai Sa'id ibn Musayyib, apakah Allah akan menyiksa saya kalau saya sholat? Paham ceritanya? Kemudian Sa'id ibn Musayyib rahimahullah berkata, enggak. Allah tidak menyiksamu kalau kamu sholat. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tetapi Allah akan menyiksamu karena kamu menyelisihi sunnah. Begini teliti dalam mengerjakan sunnah. Begini
mengagungkan dalil-dalil syariat. Sangat teliti dalam mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika contohnya cuma 2, maka jangan ditambah. Cerita yang lain disebutkan dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih dan juga Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Kemudian Al-Ihtisam yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi. Bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, imamnya penduduk kota Madinah. Ya Aba Abdillah min aina uhrim? Wahai Imam Malik, Abu Abdillah, aku ingin berihram mengerjakan umrah atau haji. Kalau dari kota Madinah aku berihram dari mana? Maka Imam Malik rahimahullahu taala berkata, min Dzul Hulaifah, min haitsu ahrama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Dzul Hulaifah. Dari Masjid Nabawi kira-kira Dzul Hulaifah sekitar 15 menit sampai 20 menit pakai mobil. Dari Dzul Hulaifah yang disebut sekarang oleh orang-orang Indonesia Bir Ali. Bir Ali. Sebenarnya kata-kata bir itu diambil dari kata Abyar Ali. Abyar Ali artinya adalah Bir Ali, yang artinya sumurnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, sampai ke Balikpapan jadi bir. Ada orang Arab mengatakan Sayyidati Aisyah. Tapi orang Arab Sayyidati artinya tuanku putri. Aisyah radhiyallahu anha. Orang Arab menyebut Sayyidati cepat Siti. Sampai ke Balikpapan jadi Siti. Makanya ngaran anak-anak pian Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Aminah. Beratan Siti. Padahal itu adalah panggilan kemuliaan Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Dzul Hulaifah yaitu Bir Ali, orang Indonesia menyebutnya. Disitulah Rasulullah SAW berihram. Kalau ingin berihram, memakai niat untuk berhaji, berumrah dari situ. Kemudian orang tersebut berkata, Inni uridu an uhrim minal masjid min indil qabr. Enggak. Aku ingin berihram di Masjid Nabawi di samping kuburan Rasulullah SAW. Saya ingin bertanya sekarang, mana yang lebih mulia? Dari sisi tempat Masjid Nabawi atau Dzul Hulaifah? Masjid Nabawi. Lebih mulia Masjid Nabawi. Dan Dzul Hulaifah tidak masuk ke dalam tanah suci kota Madinah. Kemudian orang ini ingin berihram di Masjid Nabawi. Menurut dia, dalam pandangan dia, Masjid Nabawi tanah yang mulia, lebih mulia daripada Dzul Hulaifah. Apa kata Imam Malik? La taf'al, fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan. Aku takut engkau terkena fitnah. Fitnah itu artinya kehancuran dalam perkataanmu. Kemudian orang ini mengatakan, wa ayyu fitnatin hadhi? Kehancuran apa yang aku dapatkan? Innama hiya amyalu aziduha. Sesungguhnya dia hanya beberapa jarak kilometer aku tambahkan. Yang aturan aku berihram di sini, aku jadi berihram di sini. Kan lebih jauh. Misalkan kota Mekah di sana. Aku berihramnya aturan kan Rasulullah SAW berihramnya di sini. Aku tambah lebih jauh lagi di sini di Masjid Nabawi. Hanya sekedar menambah beberapa kilo saja. Apa kehancuran yang aku dapatkan? Kata Imam Malik rahimahullah. Wa ayyu fitnatin a'zamu min antara annaka sabaqta ila fadilah qassara anha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kehancuran mana yang lebih besar dibandingkan kamu melihat dirimu lebih mendahului terhadap sebuah keutamaan yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kehancuran apa yang lebih dahsyat daripada itu? Merasa lebih pintar dibandingkan siapa? Rasulullah SAW. Ini namanya teliti dalam mengerjakan dalil-dalil syariat. Dan harus teguh, harus kokoh. Dan sebelum saya lanjutkan, perkataan Imam Malik juga yang sangat luar biasa di zaman sekarang. Ini yang kadang-kadang kita
tertipu dengan retorika, dengan perkataan yang indah-indah. Allah Subhanahu wa taala tidak turun ke langit dunia dengan zatnya di sepertiga malam terakhir, karena kalau seandainya kita pikir, ente enggak usah mikir, dengarkan, taati. Kalau seandainya kita pikir nanti Allah turun ke langit dunia, maka di seluruh dunia sepertiga malam terakhir berbeda-beda, berarti Allah turun terus nggak pernah naik-naik, arsy-Nya kosong. Itu kalau pikiran ente. Ya. Dan Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah berkata, ini yang ingin saya sampaikan. Beliau mengatakan, ayati rajulun ajdala min rajul wa natruku ma ja'a Jibril alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah setiap kali datang orang yang lebih pintar berdebat, lebih bagus bahasanya, lebih indah penyampaiannya, kemudian kita tinggalkan wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laisa hakada. Bukan demikian kita beragama, wahai para ikhwan. Beragama dengan Al-Quran dan hadis. Antum tidak bisa mendebat, tetapi antum memiliki Al-Quran dan hadis, berpegang teguh di sana, maka itu yang akan membawa keselamatan. Karena nanti di akhirat kita cuma akan dua pertanyaannya. Madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian ibadahi selama kalian hidup di dunia? Yang kedua, madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menjawab dakwahnya para rasul? Kan kita ditanya oleh Allah SWT. Bukan pintar retorika. Meskipun retorika orang tersebut sangat mudah kita jawab. Kenapa saya berkata seperti ini para ikhwah? Dan perkataan Imam Malik tadi, apakah setiap kali orang datang pintar berdebat kemudian kita tinggalkan wahyu, itu diterima oleh para ulama salaf terdahulu sampai sekarang? Maka saya nasihatkan di media sosial, tinggalkan perdebatan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tudfa'u asy-syubhat bil yaqin. Tudra'u asy-syubhat bil yaqin. Dan hal-hal yang syubhat yang mengacaukan akidah seorang muslim itu ditolak dengan yang yakin. Yang yakinnya apa? Al-Quran. Ente mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran 5 salat, maka kita katakan inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ente mengatakan bahwasanya Al-Qur'an agama Islam belum sempurna. Kita mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah mengatakan demikian. Itu yang yakin bagi kita. Hari ini kesempurnakan bagi kalian agama kalian. Mau ente cerocos habis-habisan pakai retorika macam-macam, indah perkataannya, kami punya Al-Quran. Begitu seorang muslim. Kamu mengatakan bahwasanya tidak boleh mengaku Islam, mengaku agama yang paling benar. Kita mengatakan Al-Quran. Inna dina indallahi Islam. Tidak ada kewajiban menjalankan syariat Islam. Kita mengatakan Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari Islam selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan dia termasuk dari orang-orang yang merugi. Ada Al-Quran, imsik wastamsik wamshi. Pegang, berpegang teguh, kemudian jalan terus. Gak mesti harus menang debat. Paham ini baik-baik. Tidak mesti harus menang debat. Karena sebagian orang kadang-kadang enak saja. La kalam wala salam. Tidak ada salam, tidak ada kalam. Langsung ngetek ke Ustadz WhatsApp. Ustadz, kirim link. Lalu saya sengaja gak mau buka. Kemudian saya tanya, apa ini? Ini syubhat Ustadz. Lalu kenapa? Ente beragama dengan syubhat. Beragama dengan Al-Quran dan hadis. Kita tidak dituntut untuk menjawab semua syubhat. Meskipun semua syubhat bisa dijawab. Paham ini para ikhwah? Tinggalkan perdebatan di medsos. Anda dituntut untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu.
Kemudian kata Imam Malik rahimahullah tadi, kehancuran apa yang lebih besar jika kamu merasa kamu lebih pintar dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya aku telah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hati-hatilah orang-orang yang menyelisih perkara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dunia dia tertimpa kehancuran dan di akhirat dia mendapatkan siksa yang pedih. Ini baru poin pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah azan belum? Hah? Sudah? Sudah? Hah? 2 menit lagi. Baik. Kemudian pokok yang kedua, cara beragama ahlu sunnah adalah berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah, syubhat-syubhat yang saya sebutkan dari tadi saya ulang-ulang, itu lebih berbahaya dibandingkan maksiat dosa besar. Maksiat syahwat, zina, goyangan TikTok. Ya, syubhat yang saya sebutkan tadi, Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar, kemudian agama Islam belum sempurna, boleh murtad dari Islam, kemudian tidak ada syariat sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, kemudian syariat Islam tidak semua harus dijalankan. Ini syubhat lebih berbahaya dibandingkan syahwat. Dibandingkan apa? Syahwat. Karena ini syubhat menghantarkan kepada kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan akbar. Sedangkan ini syahwat menghantarkan hanya kepada dosa besar. Kita lanjutkan setelah azan. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tadi kita sudah mempelajari cara beragama ahlu sunnah wal jamaah yang pertama, yaitu mengagungkan dalil-dalil syariat, baik dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga sudah sebutkan contoh-contoh pengagungan terhadap dalil-dalil syariat, yaitu para salafus saleh membela hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jika ada yang menentangnya atau membanding-bandingkannya. Kemudian juga kita sudah pelajari bahwasanya contoh dari mengagungkan dalil-dalil syariat adalah teliti dalam mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ada perkataan menarik, sebelum saya lanjutkan poin selanjutnya, ada perkataan menarik dikatakan oleh Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, Imamul Muhadditsin. Beliau mengatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athar fafa'al." Jika engkau sanggup bahwa saat engkau menggaruk kepalamu, janganlah engkau menggaruknya kecuali dengan dalil akal. Sangat teliti dalam mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau sanggup untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalil atas penggarukan tersebut, lakukanlah. Coba bayangkan sampai seperti itu, mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian kita lanjut kepada pokok yang kedua, adalah al-i'timad ala as-sunnah as-sahihah, bersandar hanya kepada hadis-hadis yang sahih. Dan ini perbedaan yang sangat mencolok terhadap di antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Perbedaan yang sangat mencolok antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Bersandar hanya kepada hadis-hadis yang sahih. Di antara orang yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis, dari kelompok-kelompok Islam, mereka bahkan tidak bersandar kepada hadis. Mereka bahkan tidak bersandar kepada hadis. Dan saya akan di akhir pertemuan nanti akan saya sebutkan secara ringkas saja
metode-metode atau cara beragama orang-orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah. Mereka tidak mempercayai seyakin-yakinnya terhadap surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsu kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai ahlu sunnah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat meyakini hadis apapun yang keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sesuai dengan hawa nafsu kita, logika kita, kebiasaan kita atau tidak. Kalau itu hadis Rasul yang sahih, mau itu yang mutawatir ataupun yang ahad, maka kita terima. Itu hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahyu sebagaimana Al-Qur'an Al-Karim. Ini yang saya katakan sangat perbedaan yang sangat mencolok antara ahlu sunnah dengan orang-orang yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah bahwa Imran bin Husain radhiyallahu anhu kana jalisan wa ma'ahu ashabuh. Beliau pernah duduk, kemudian di samping-sampingnya ada para sahabatnya. Faqala rajulun minal qaum la tuhaddithuna illa bil Qur'an. Lalu ada yang duduk-duduk, misalkan ini Imran bin Husain duduk-duduk, ada orang berkata, wahai Imran, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, jangan ceritakan kami kecuali Quran. Jangan bicarakan kepada kami kecuali Al-Quran. Ya, kecuali Al-Quran. Maka Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, udnu, sini engkau. Lalu orang tersebut mendekat. Lalu Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, ara'aita law wakkalta anta wa ashabaka ila al-Qur'an akunta tajidu fihi salat adh-dhuhri arba'an wa salat al-'asri arba'an wal maghriba thalatha wal maghribi thalathan taqra'u fi ithnatain ara'aita law wakkalta anta wa ashabuka ila al-Qur'an akunta tajidu at-tawafa bil baiti sab'an wat tawafa bis safa wal marwah. Thumma qala ay qaum khudhu 'anna fa innakum wallahi illa taf'alu la tudillunna. Artinya, sini engkau. Apa pendapatmu kalau engkau dan teman-temanmu ini hanya bersandar kepada Al-Qur'an? Apakah engkau akan mendapati di dalamnya salat zuhur ada 4 rakaat? Salat asar ada 4 rakaat? Salat maghrib ada 3 rakaat? Di 2 rakaat pertama kamu membaca dengan suara yang keras? Ada dalam Al-Quran? Lihat, persis. Ma asbahal lail bil barihah. Alangkah samanya malam ini dengan yang kemarin. Persis itu orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Makanya saya mengangkat tema ini di dalam kunjungan perdana saya setelah kita ditempa qadarallahu ma syaa fa'al dengan pandemi Covid-19. Ini gerakan berbahaya. Menjauhkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya menganggap bahwa referensi Al-Qur'an, referensi umat Islam hanya Al-Qur'an. Hadis tidak dianggap. Dan itu jarang orang yang menyadarinya. Orang ingin membantah, oh iya benar ya, mana ada Al-Quran membicarakan sholat 5 waktu. Tapi kalau enggak ada, emang kenapa? Emang kenapa? Kita hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah engkau dapati dalam Al-Quran ada 4 sholat zuhur, asar sholat 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, 2 rakaat pertama engkau membaca dengan suara yang keras. Pernah engkau dan kawan-kawanmu yang bersandar hanya kepada Al-Quran mendapati tawaf 7 putaran, kemudian melakukan sa'i antara Safa dan Marwah? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan sekali lagi, bersandar terhadap hadis yang sahih adalah salah satu pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah.
antara ahlu sunnah dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah bosan, jangan malu mengatakan hadis itu lemah, hadis ini sahih. Mana hadisnya? Apa derajatnya? Jangan malu. Karena itu sumber referensi Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis kepada para sahabat menerimanya. Kemudian setelah terjadi fitnah, kegoncangan yang menghantarkan kepada kehancuran, banyak orang-orang yang memalsukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang. Memalsukan hadis Rasul. Ya. Hadis tentang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga. Banyak yang memalsukan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan baik-baik. Seorang tabi'i Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, "Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad." Mereka dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak bertanya tentang sanad. Ini perawi sahih, ini perawi lemah, ini perawi tukang dusta, enggak bertanya. Karena waktu terdahulu semuanya terpercaya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah, keadaan goncang yang menghantarkan kepada kehancuran, banyak orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu. Qalu sammu lana rijalakum. Maka kalau ada orang yang membawakan hadis Rasul, mereka mengatakan mana sanadnya, sahih atau tidak. Jadi jangan pernah bosan bertanya kepada ustadzmu, kepada gurumu, hadisnya sahihkah ustadz? Karena itu bagian dari agama. Fayunzar ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithum wa yunzar ila ahli bidah fala yu'khadh hadithuhum. Maka dilihat, kalau seandainya para perawinya ahli sunnah, diambil hadisnya. Dilihat, kalau seandainya perawinya ahli bidah, maka ditolak hadisnya. Maka jangan bermudah-mudah untuk mencari guru. Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, Inna hadzal ilma huwa lahmuka wa damuka. Ilmu ini adalah darah dagingmu. Wa anhu tus'alu yawmal qiyamah fanzur amman ta'khudhu. Dan tentang ilmu tersebut engkau akan ditanya pada hari kiamat. Maka perhatikan siapa gurumu. Jangan sembarangan nyari guru. Terutama kita di zaman medsos. Semua kita bisa mencari siapapun, ceramah siapapun. Yang paling terlucu. Saya heran kadang-kadang. Ada di YouTube cerita judul-judul ceramah Ustadz Fulan paling terlucu. Apa? Pelawak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi yang harus diperhatikan bukan hanya bersandar kepada hadis, tetapi hadis yang sahih. Dan tidak bersandar kepada hadis yang lemah. Para ulama yang membolehkan bersandar kepada hadis lemah, mengamalkan hadis lemah, hanya sebagian ulama, dan itu di dalam permasalahan fadailul a'mal, bukan permasalahan akidah, bukan permasalahan halal haram, bukan permasalahan hukum, permasalahan fadailul amal, keutamaan ini apa. Itu saja. Dan pendapat yang lebih kuat adalah tidak diperkenankan untuk beramal dengan hadis yang lemah. Satu sebabnya, karena hadis lemah menurut kaedah ilmu hadis adalah al-hadis al-mardud, hadis yang tertolak. Yang kedua, hadis yang lemah tidak menimbulkan ilmu
yang kita benar-benar yakin untuk mengamalkannya. Kalau seandainya hadis yang sahih saja tidak menimbulkan ilmu yang pasti kita untuk mengamalkannya, apalagi hadis yang lemah. Yang ketiga, kalau seandainya boleh mengamalkan hadis lemah, maka berarti tidak bermanfaat. Para ulama membedakan dengan beribuan kitab tentang perawi-perawi hadis yang menyebutkan tentang ini perawi adalah thiqah terpercaya, ini perawi adalah lemah, ini perawi tukang dusta. Ini enggak manfaat semua. Kenapa? Karena berarti semua hadis boleh diamalkan. Amalkan hadis yang sahih saja. Kemudian para ulama yang memperbolehkan mengamalkan hadis-hadis yang lemah, mereka menyebutkan syarat-syarat yang sangat detil. Yang pertama, lemahnya tidak terlalu lemah. Yang kedua, ada hadis sahih yang dibawa yang menjadikan sandaran atas hadis lemah tersebut. Yang ketiga, tidak boleh dimasyhurkan hadis lemah tersebut. Yang keempat, tidak boleh meyakini bahwa hadis tersebut pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat-syarat para ulama saat membolehkan hadis-hadis yang lemah. Maka bersandarlah kepada hadis-hadis yang sahih. Setiap ada amalan, maka bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Amalannya benarkah? Ada hadis enggak? Ada hadis sahih atau enggak yang menyebutkan akan hal tersebut? Baik. Sekarang pokok cara beragama Ahlus Sunnah yang ketiga, yaitu benar di dalam memahami dalil-dalil syariat. Apa yang terjadi di zaman sekarang dari carut-marutnya pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh, itu disebabkan karena pemahaman yang menyimpang. Makanya Abu Musa al-Ash'ari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada gubernurnya Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengatakan, "Tsummal fahmu wal fahmu." Kemudian pahami dengan benar, pahami benar-benar fima adla alaika mimma laysa fi Qur'anin wa sunnah. Yang ada di hadapanmu, yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Pemahaman harus benar-benar benar terhadap dalil. Kadang ayat Al-Quran yang dipakai sebagai dalilnya, tetapi pemahamannya menyimpang. Saya beri contoh. Ada pernah di Indonesia seorang nabi palsu masuk TV. Aturan nabi palsu itu dipenggal lehernya. Ini di Indonesia masuk TV diwawancarai. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian diwawancarai, Anda mengaku seorang nabi. Kalau kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyunya adalah Al-Qur'an. Lalu Anda apa? Apa dalil Anda bahwa Anda seorang nabi? Maka dia mengatakan ada ayat Al-Qur'an. Likulli ummatin rasul. Di setiap umat ada seorang rasul. Nabi Muhammad SAW umatnya orang Arab, rasulnya orang Arab, saya rasulnya orang Indonesia. Likulli ummatin rasul. Dalilnya Al-Quran. Tetapi pemahamannya benar atau tidak? Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kita ingin mempelajari bagaimana cara memahami dalil-dalil syariat dengan pemahaman yang benar. Maka tidak ada cara lain memahami dalil-dalil syariat baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar kecuali dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tidak ada cara lain memahami dalil-dalil syariat dengan pemahaman yang benar kecuali dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Apa saja yang tidak dipahami oleh para sahabat Nabi terhadap dalil-dalil syariat, maka niscaya pemahamannya menyimpang. Bisa kita pastikan seperti itu. Seperti kasus contoh, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang, janjian
Di mana saja pian hendak berjanji. Didustainya. Hakun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat pemahaman para sahabat Nabi. Afdalus sahabah wa afdalun nas, afdalul bashar ba'da rusul wal anbiya. Manusia paling mulia setelah para rasul dan para nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan ijma' para sahabat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika hari Senin beliau wafat, Abu Bakar As-Siddiq lagi menggilir istrinya di pojokan kota Madinah yang bernama daerahnya Sunah. Beliau poligami. Jadi kalau ada ustadz poligami jangan dibenci. Ya. Kemudian beliau mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau membuka selimut yang menutupi wajah yang mulia Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaih. Aturan kalau antum mendengar kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka bersalawatlah. Lalu beliau membuka wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ini pemahaman para sahabat. Tibta hayyan wa mayyitan ya Muhammad. Sungguh engkau hidup dan mati dalam keadaan yang baik, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau keluar. Umar bin Khattab yang masih belum percaya Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau masih berbicara di hadapan para sahabat. Tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Kalau ada yang mengatakan berhadapan dengan pedangku ini. Nabi Muhammad SAW layaknya seperti Nabi Musa yang sedang ke atas. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, ijlis ya Umar. Beliau tidak mau duduk. Kemudian orang-orang mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau sudah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah Maha hidup tidak pernah mati. Ini pemahaman para sahabat. Bandingkan dengan pemahaman orang sekarang. Yang ngaku ketika berzikir, ketika asyraqal Nabi datang. Asyraqal kan enggak paham lo. Ketika berdiri dikatakan Nabi Muhammad SAW sedang datang. Kemudian yang meyakini bahwasanya bisa janjian dengan Nabi Muhammad SAW dimanapun. Orang Balikpapan janjian bisa bertemu di belakang Masjid As-Salam. Orang Banjarmasin janjian bisa bertemu di belakang Pasar Hanyar. Dalam waktu yang sama, ini yang datang siapa? Pernahkah para sahabat seperti itu memahaminya? Bagaimana ayat Al-Quran yang dipahami oleh para sahabat? Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad SAW meninggal dan mereka akan meninggal. Kalau seandainya mendatangkan dan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW itu bisa, maka niscaya para sahabat akan meminta didatangkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan-keadaan genting yang ada dan terjadi di zaman mereka. Perang Siffin, perang Jamal, pembunuhan Umar bin Khattab, pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Hal-hal yang sangat genting. Puluhan ribu para sahabat meninggal pada peperangan Siffin, pada peperangan Jamal. Kenapa tidak keluar Rasulullah SAW? Kenapa Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu anha tidak janjian bertemu dengan Rasulullah SAW? Ini semua pemahaman akibat tidak memahami Al-Quran dan hadis yang berdasarkan pemahaman siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Para ikhwah, kalau ada yang bertanya, mengapa sih kita memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat? Yang pertama,
mereka dipuji oleh Allah. Yang kedua, mereka dijamin masuk surga. Yang ketiga, mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah At-Taubah ayat 100. Lihat di dalam surah Al-Fatah ayat 29. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah zamanku, para sahabat. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa di antara kalian ingin mengambil contoh, role model yang paling patut dicontoh, contohlah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban. Karena mereka hatinya paling baik, wa a'maquha ilman, ilmunya paling dalam. Bagaimana tidak dalam ilmunya? Ayat Al-Quran turun karena sebab kisah mereka. Hadis Rasul keluar karena sebab kisah mereka. Mereka paling faham tentang Al-Quran dan hadis. Wa aqalluha takallufan. Dan mereka sangat minim berpura-pura dalam agama. Yang hak ya hak, yang batil ya batil. Cerita tadi, Bilal yang dimarahi oleh bapaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wa aqwamuha hadian, paling lurus petunjuknya. Wa ahsanuha halan, paling baik keadaannya. Qauman ikhtarahumullahu allati ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum fadlahum. Kenali mereka. Keutamaan-keutamaan mereka. Wattabi'u fi atharihim. Ikuti jejak-jejak mereka. Fa innahum alal hudal mustaqim. Kanu alal hudal mustaqim. Sesungguhnya para sahabat selalu di atas jalan yang lurus. Dan ini salah satu pembeda yang sangat jelas antara ahlus sunnah dengan ahli bidah. Memahami Al-Quran dan hadis dengan apa? Dengan pemahaman para sahabat. Saya ingin menyinggung sedikit kata-kata gurunya kada bersanad. Kalau bicara pakai bahasa Banjar pian paham lah. Mau gurunya bersanad. Baik, kita dudukan. Apa maksud kada bersanadnya apa? Kalau seandainya yang dimaksud adalah tidak bersanad, bahwasanya dia tidak memiliki sanad sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya cukup kita belajar Al-Quran, hadis Rasul, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Ibnu Majah, Mustadrak Hakim, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Malik, dan lain-lainnya dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bersanad semua. Tapi kalau yang pian maksud bersanad adalah guru pian keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi mendatangkan hadis yang tidak ada di dalam kitab-kitab yang masyhur dari kitab hadis, maka ini namanya menipu umat. Paham maksud saya? Kalau seandainya dimaksud sanad, kita cukup mempelajari kitab-kitab hadis yang masyhur, Kutubut Tis'ah. Itu bersanad semua. Tapi kalau seandainya yang dimaksud bersanad adalah guru pian mengaku keturunan Rasul, kemudian mendatangkan hadis belum ada di dalam kitab-kitab hadis yang masyhur, ini menyimpang, ini menipu umat namanya. Paham ini para ikhwah? Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, perhatikan perkataan beliau menarik ini. Beliau mengatakan, "Yahtajul muslimuna fil aqidati ila syai'ain." Kaum muslimin memerlukan di dalam perkara akidah kepada dua perkara. Ma'rifatu ma aradallahu wa rasuluhu bi alfadhil kitab was sunnah. Mengenal apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dengan lafaz-lafaz Al-Quran dan Sunnah. Bi an ya'rifu lughatal Quran allati nazala biha. Yaitu dengan mengenal
bahasa Al-Quran yang dengannya dia turun. Wa ma qalahu sahabatu wattabi'una lahum bi'ihsan. Dan apa yang dikatakan oleh para sahabat, para tabi'in dengan baik. Wasairu ulama'il muslimin fi ma'ani tilkal alfaz. Dan seluruh ulama-ulama kaum muslimin di dalam memahami lafaz-lafaz tersebut. Jadi ukurannya bukan hanya bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahaman yang benar. Itu yang paling utama. Karena tidak akan bisa orang keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Yang jadi masalah adalah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar atau tidak. Contoh, orang istighatsah kepada makhluk. Al-madad, ya Husain, al-madad. Wahai Husain, kami minta pertolongan. Wahai Husain, kami minta pertolongan. Mereka katakan itu bukan istighatsah, itu tawassul. Apakah sahabat memahami seperti itu? Apakah para sahabat ketika Rasulullah SAW wafat, mereka minta kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, madad, madad. Wahai Rasulullah, tolong kami, tolong kami. Begitukah para sahabat? Sekarang yang lagi ramai ilmu kalam. Allah beristiwa di atas arsy. Mereka menolak istiwa di atas arsy dengan takwil. Gampang saja, mudah menjawabnya. Ikam nih. Bapandir lawas. Abu Bakar bapandir kayak itu kah? Radhiyallahu anhu. Istiwa, kalau Allah, kita meyakini Allah istiwa di atas arsy, berarti Allah memiliki tempat. Kemudian tidak mungkin Allah memiliki tempat. Segala macam retorika yang mereka bangun. Aku sauting aja membandirakan ikam. Abu Bakar As-Siddiq berpikiran seperti ikam kada. Pun kada sudah hai, ampian kita. Ya. Pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian yang kedua, agar kita benar di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, mengenal dan memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Makanya para ikhwah yang berani berdakwah, saya di Banjarmasin berapa kali menasihati orang-orang naik ke atas mimbar dan dia tidak paham bahasa Arab. Khotbah tidak paham bahasa Arab. Saya nasihati baik-baik. Gak usah. Belajar dulu. Karena sumber dari ilmu Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab. Dan ini panggung, meja, berbicara dengan ini syahwat, ini syahwat. Semua orang ingin berbicara. Walau hanya sekedar selfie gini. Ini syahwat, ini meja, ini syahwat. Semua orang ingin ngomong masalah agama. Harus duduk, belajar. Bersimpuh di hadapan para guru. Bertahun-tahun, baru turun. Terutama belajar bahasa Arab. Perhatikan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di dalam kitab Ar-Risalah, wa innama bada'at bima wasaftu min annal Qur'ana nazala bilisanil Arabi duna ghairih. Wa innama bada'tu bima wasaftu min annal Qur'ana nazala bilisanil Arabi duna ghairih. Dan sesungguhnya aku memulai dengan apa yang aku sifati bahwasanya Al-Qur'an turun dengan lisan Arab, bukan dengan selainnya. Li'annahu la yu'lamu min idahi jumal ilmil kitabi ahadun, la ya'lamu min idahi jumalin ilmul kitabi ahadun jahila sa'ata lisanil Arab. Karena tidak, seorang pun tidak mengenal penjelasan Al-Quran orang yang bodoh terhadap luasnya lisan Arab.
wa kathratu wujuhihi, dan banyaknya sisi-sisi dari bahasa Arab, wa jima'u ma'anihi wa tafarruqiha, dan luasnya makna-makna dan rincian-rincian dari bahasa Arab. Wa man 'alimahu intafat anhu syubah allati dakhalat ala man jahila lisanuha. Siapa yang mengenal bahasa Arab maka akan terhindar darinya syubhat-syubhat yang masuk kepada orang yang bodoh terhadap bahasa Arab. Kemudian Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah berkata, wa mimma yusta'anu bihi ala fahmil hadith ma dzakarnahu minal auni ala kitabillah azza wa jalla wa huwa al-ilmu bilisanil Arab. Dan termasuk hal yang bisa menolong untuk memahami hadis agar bisa memahami Al-Quran adalah ilmu bahasa Arab. Yang tidak bisa bahasa Arab jangan disuruh berdakwah, suruh belajar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini 3 poin cara beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama tadi apa? Mengagungkan dalil-dalil syariat. Yang kedua, bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga, memahami dalil syariat dengan pemahaman yang benar. Wallahu a'lam. Mengapa kita tidak ajak diskusi ilmiah dengan orang-orang yang menyimpang sunnah syubhat karena akan merugikan saudara-saudara kita di akhirat? Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kita benar di dalam Al-Quran ada wajadilhum billati hiya ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya. Ajak kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah di sini ilmu. Kemudian dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalau tidak bisa juga jadilhum, debat mereka dengan yang lebih baik. Ada metode debat dalam Al-Quran, tetapi dilihat maslahat, mafsadat. Ya, dilihat maslahat. Bagi kita untuk orang yang awam, belajar saja. Tidak perlu masuk ke dalam agama, dalam debat. Belajar, pegang Al-Quran, pelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat, pegang. Agama bukan untuk diperdebatkan. Agama untuk dipelajari dan diamalkan. Allahu a'lam. Apakah sama ilmu kalam dan ilmu mantiq? Maka jawabannya ilmu mantiq bagian dari ilmu kalam. Apa sih ilmu kalam itu? Ilmu kalam adalah ilmu yang dengannya seseorang ilmu yang menetapkan keyakinannya dengan akal. Itu penafsiran dari siapa? Dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ilmu yang menetapkan keyakinannya dengan akal. Saya ulangi, ilmu kalam adalah ilmu yang menetapkan keyakinannya dengan akal. Apabila Allah beristiwa di atas arsy disebutkan dalam Al-Quran, tetapi tidak masuk akal mereka, mereka tolak ayat Al-Quran. Mereka ambil logika mereka. Itu namanya apa? Ilmu kalam. Ilmu mantiq adalah ilmu yang membicarakan tentang pembicaraan bahasa Arab. Dan dia termasuk dari bagian dari ilmu kalam. Bila beda, bolehkah belajar ilmu mantiq sebagai referensi mempelajari Al-Quran? Maka jawabannya dia termasuk daripada ilmu yang dipelajari. Tetapi tidak semua orang berhak untuk mempelajarinya. Mohon motivasi kami agar istiqamah dalam mempelajari ilmu agama. Ini penting. Karena semua yang terjadi di tengah masyarakat, dari mulai penyimpangan akidah, kemudian syahwat-syahwat, dan di dalam kehidupan kita ada 2 yang sangat berbahaya. Sebagaimana perkataan Imam Al-Qayyim, al-fitnatu fitnatan, fitnatu syubuhat, wa hiya a'zamul fitnatain, wa fitnatu asyahawat. 2 godaan dalam hidup manusia. Yang pertama, godaan syubhat, hal-hal yang samar-samar merusak akidah. Dan ini adalah
godaan pertama yang lebih dahsyat daripada dua godaan tersebut. Godaan yang kedua, godaan syahwat. Kemudian beliau mengatakan, wa fitnatus syubuhat asluha, dan godaan syubuhat asal muasalnya taqdimul aql ala syara', karena mengedepankan akal dibandingkan syariat. Itu syubhat. Ya, itu syubhat. Mengedepankan akal dibandingkan syariat. Seperti syubhat, mana mungkin Al-Quran kitab suci. Itu kan cuma sastra Arab. Syubhat. Mana mungkin Nabi Muhammad SAW manusia suci. Dia kan manusia. Bisa berbicara dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedang rela, dalam keadaan sedang marah. Itu syubhat. Nah ini semua asal muasalnya apa? Lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil syar'i. Kita punya dalil syar'i, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Godaan syahwat. Syahwat terhadap harta, tahta, wanita. Maka beliau mengatakan, asluha taqdimul hawa 'alal aqli wasyara'. Asalnya godaan syahwat itu adalah lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Ya. Contoh, godaan syahwat. Warung remang-remang. Sekali ngopi 50.000. Dengan ditemani oleh para perempuan. Jadi kalau kita, ini ujar juga Pak, lu gak pernah ini man. Kalau kita masuk situ, ngopi sekedar ngopi. Itu 50.000 kada bangsulan. Gak ada kembaliannya. Tapi ditemani oleh para perempuan. Padahal kalau masuk ke dalam dunia zina, cuma 5 menit, 10 menit, habis itu habis. Selesai nikmatnya. Lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Contoh perempuan-perempuan sekarang, godaan syahwat nih. Atau laki-laki yang suka nonton film porno. Lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Cuma melihat. Dicapai kada awak. Dilihat aja. Hah? Cuma dilihat saja. Hanya sekedar melempeskan hawa nafsunya. Nggak bisa ngerasakan apa-apa. Ini lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal. Nggak masuk akal gitu. Nah itu godaan syahwat. Kemudian beliau mengatakan, wa tudra'us syubuhatu bil yaqin. Godaan syubuhat, samar-samar yang merusak agama tadi, itu ditolak dengan mengembalikan kepada yang yakin, kepada Al-Quran, hadis Rasul. Kita menang, kita kalah dalam debat, yang penting saya punya Al-Quran dan hadis. Paham? Wa tudra'u asyahawat bil sabar. Dan godaan syahwat ditolak dengan sabar. Ya. Laki-laki yang berumur 20, 21, 22, 23, syahwatnya sudah tidak terbendung. Melihat perempuan menggitir. Ya, nikah. Kalau enggak sabar, puasa apa? Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah ini salah satu cara agar kita termotivasi dalam menimba ilmu agama, yaitu kita harus tahu keperluan kita. Di hadapan saya ini ada dua musuh besar, syubuhat dan syahwat. Dan ini semua tidak bisa ditolak, dilawan kecuali dengan ilmu agama. Nah ini motivasi. Di hadapan saya ada godaan terbesar, syubuhat dan syahwat. Dan syubuhat lebih berbahaya dibandingkan syahwat. Ya.
Karena syubhat bisa menghantarkan kepada kesyirikan, kekafiran, kemunafikan akbar. Nah, ini motivasi agar seseorang bisa menuntut ilmu agama dan istiqamah di atasnya. Wallahu a'lam. Apa kedudukan irfan dalam Ahlus Sunnah? Apa yang dimaksud irfan? Siapa yang bertakun? Mungkin ma'rifah, mungkin ma'rifat. Mungkin maksudnya ma'rifat. Maka jawabannya adalah para ikhwah, pembagian syariat Islam menjadi syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat, maka ini belum ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Dan kita wajib mengenal Allah. Dengan pengenalan kita terhadap Allah, maka kita lebih takut kepada Allah. Lihat Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Khasyah beda dengan khauf. Khasyah itu takut disertai dengan mengenal sebaik-baiknya siapa yang ditakuti. Inilah yang disebut dengan ma'rifat. Maka dengan mengenal Allah kita akan benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pembagian disebutkan oleh sebagian kelompok belum ada dalilnya. Tetapi mengenal Allah wajib agar kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Nih, mbah kajian nih. Ya, mbah kajian. Mbah tu murajaah Instagram. Ya, melihat perempuan hal-hal yang haram, goyang TikTok. Mbah kajian. Murajaahnya Instagram. Maka tanamkan dalam diri. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah kamu tidak mengetahui Allah melihat? Mengenal Allah Maha melihat. Jadi ma'rifatullah wajib. Mengenal Allah wajib. Tetapi saya berbicara tingkatan itu belum ada syariatnya dalam Islam. Wallahu a'lam. Mencegah sebuah kemungkaran lebih baik atau lebih utama daripada mendatangkan maslahat. Bagaimana saat kita mengagungkan sunnah dan berhadapan dengan masyarakat yang awam terhadap sunnah agar tidak menjadi fitnah bagi sunnah itu sendiri. Di sini dilihat maslahat. Ini masuk kepada nahi mungkar. Ya, saya beri contoh. Ada kuburan. Kemudian ditinggikan. Menurut hadis Rasul dari Ali bin Abi Thalib, wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau melewati kuburan yang ditinggikan kecuali illa tamastah. Illa sawaitah, kecuali engkau ratakan dengan tanah. Coba pian datang ke kuburan-kuburan keramat tuh ini, pian ratakan lawan tanah. Pun kada dipukuli orang pian. Itu maksudnya. Artinya dilihat maslahatnya. Kita mendakwahkan. Wal hidayah biyadillah. Kita mendakwahkan hidayah itu. Dan para ikhwah, tanggal 12 Rabiul Awal, wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kesepakatan para ulama. Dan sebelum wafat, ada buku bagus saya baru baca kemarin. 100 hari terakhir wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 100 hari terakhir kehidupan beliau di dunia. Begitu hadis arti bahasa Arabnya. Salah satunya adalah wasiat tidak meninggikan kuburan. Tidak menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan wasiat tersebut sangat banyak dilanggar oleh sebagian kaum muslimin. Ini sangat menyedihkan. Kita saja, bapak kita kalau berwasiat sebelum meninggal kita sangat ingat. Ini bukan sekedar bapak. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kecintaan kita lebih wajib dibandingkan kecintaan kepada kedua ibu kita, bapak kita. Kedua orang tua kita. Nah, maka pada saat itu dilihat maslahatnya. Kita mendakwahkan, kemudian al-hidayah biadillah. Makanya di dalam amar ma'ruf nahi mungkar ada 3 tingkatan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau dia sanggup.
Fa illam tastati' fabi lisannya. Kalau seandainya tidak sanggup maka dengan lisannya. Fa illam tastati' fabi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Wa illam yastati' fabi lisanihi wa illam yastati' fabi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak sanggup dengan lisannya, kalau tidak sanggup dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah hati. Minimal kita mengingkari dengan hati. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terlalu panjang kita kajian pada kesempatan kali ini. Ada beberapa hadiah. Yang pertama yaitu kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan, jilid 1. Hadiahnya diberikan kepada siapa yang paling tuha nang hadir di sini. Nah, umur 80 angkat tangan. Umur 70 angkat tangan. Umur 60 angkat tangan. Angkat tangan berapa? 60. Berapa Pak? 63. Bapak? 65. Bapak yang tadi angkat tangan? 60 berapa? Hah? Baik, kita kasih kepada yang 65. Dan ini hadis Rasul sahih, berarti a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang lebih daripada itu. Baik, adab dan akhlak penuntut ilmu. Saya akan berikan kepada siapa yang hadir yang paling jauh dari Masjid As-Salam Bandara. Nah, yang angkat tangan di mana rumah Pian? Di mana tuh? Jauh. Kamboja. Samboja. Ada yang lebih jauh dari Samboja? Ulun dari jauh, Ulun. Banjar. Baik. Ibunda para ulama. Saya akan kasih kepada yang merawat ibunya sendirian di saat orang keluarganya, adik kakaknya masih banyak. Dia merawat ibunya sendirian. Angkat tangan. Sendirian? Merawat ibu sendirian? Tidak ada yang merawat kecuali Pian lawan istri. Kasih. Saya ingin ingatkan para ikhwah, tidak ada pintu surga yang paling indah di dunia ini, yang paling besar, paling megah surganya, kecuali merawat orang tua. Dan bersabarlah dengan keadaan orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah mendatangkan pahala masuk surga yang paling pertengahan. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan masuk surga yang paling pertengahan adalah biasanya pintu gerbang paling pertengahan paling megah, paling mewah. Itulah pahala orang yang merawat orang tuanya. Terutama saat, karena ada sebagian anak kadang-kadang begini, pernah curhat ada kepada saya sebagian orang. Ustadz, gimana menurut Ustadz? Saya ini punya kakak, punya adik, mereka juga alhamdulillah berkecukupan. Saya anak paling bontot, paling terakhir. Saya disuruh untuk merawat ibu. Saya juga punya istri Ustadz, saya juga punya anak. Saya ingin makan gaya anak-anak muda. Saya ingin berbelanja, ingin liburan juga ke tempat-tempat anak-anak muda, layaknya para pengantin-pengantin muda. Tapi karena ada ibu, kalau mau makan ke rumah makan, nyari dulu. Yang kawat di mamah sidin, karena gigi sidin habis. Nyari dulu. Kan kami terbatas akhirnya. Sedangkan kalau saya nelfon kakak, nelfon adik, mereka katakan, kamu butuh duit berapa? Saya kasih.
Jaga ibu ya. Cukup seperti itu. Maka saya katakan, wallahi demi Allah, kesempatan itu dicari banyak orang yang tahu bagaimana indahnya berbakti kepada orang tua. Maka jangan merasa seseorang tertekan. Dan saya sering berpesan kepada siapapun yang masih punya orang tua. Kita ini pada ikhwah, merawat orang tua sebenarnya menghadangi sidin mati. Kita sedang merawat orang tua yang kita tunggu kematiannya. Jujur aja kepada kita. Jujur dalam hati. Beda dengan orang tua saat merawat kita. Mereka ingin kita tumbuh, berkembang, hidup sebagai orang dewasa, normal, sukses. Maka relakan waktu untuk mereka tidak lama. Bukan kita mendoakan mereka lakas mati. Bukan. Tetapi mereka tidak lama. Merawat orang tua dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kerelaan. Dan ingat, itu akan dicontoh, direkam oleh anak-anak kita. Ini saya pesan terutama kepada kawan-kawan yang jauh dari orang tuanya. Yang apabila ada ibu atau bapak, nak, pulang nak. Bapakmu sudah tua, pulanglah, pulang. Meskipun di balik papan pian punya segalanya, pulang. Anak kita akan tahu, begini cara berbakti. Nanti kalau bapakku sudah tua, seperti itu akan aku lakukan kepadanya. Dia akan merekam semua kelakuan kita kepada bapak-bapak kita. Bapak dan ibu kita. Nah ini kira-kira cukup kiranya. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berterima kasih kepada Masjid As-Salam yang sudah meluangkan waktu dan tempat. Serta izin untuk kita mengadakan kajian pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.